Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh beda gitunya rasanya ketika Persib Bandung menang, itu sejam 2 jam sudah selesai omongannya gitu, atau obrolan mengenai Persib menang ini selesai dan tidur nyenyak gitu ya. Besoknya juga kembali bugar dan segar. Tapi berbeda dengan ketika Persib kalah, mun eleh mah sampai hari ini atau sampai 2 hari ke depan pasti menjadi bahan perbincangan. Bahkan saya juga tadi sampai tengah malam, teman-teman ya, tengah malam lewat lah, ini ngobrolin dengan beberapa teman-teman yang ada di media juga, kumaha gitu ya, ini tuh ya apakah memang ada apa gitu dengan Persib Bandung. Tapi ya ada satu hal yang terungkap, hal menarik teman-teman, ini juga yang tidak pernah kita pikirkan bahwa oh ternyata iya menjurusnya ke sini gitu ya. Salah satu faktor mungkin Persib kalah, tapi ini dari eksternal bukan dari internal Persib teman-teman. Nah, kita akan coba bahas sekarang. Mudah-mudahan teman-teman standby gitu ya, tidak diloncat-loncat videonya biar semuanya ngena, biar semuanya juga enakan, biar kita lebih paham lagi apa yang akan kita sampaikan teman-teman. Yang pertama, langsung saja bahwa ingat, kritik boleh dan meluapkan kekesalan boleh teman-teman, karena ini memang waktunya. Tapi yang tidak boleh mencaci maki atau merendahkan tim sendiri, baik itu tim sendiri itu pemainnya, pelatihnya, beserta ofisial semuanya gitu ya. Ingat, kritikan sekeras-kerasnya, kritikan mangga silahkan, karena itu untuk perbaikan Persib Bandung sendiri gitu ya. Nah, kita juga ingin mengkritik yang pertama teman-teman, untuk Persib Bandung bermain mungkin agak sedikit berbeda dengan pada saat menghadapi Arema FC gitu ya. Sama-sama bermain away, namun entah kenapa, apakah memang susunan pemain yang menurut Bojan ini yang terbaik, tapi ternyata menurut kita ini masih ada yang kurang gitu ya. Nah, ini masuknya kritik teman-teman, bukan menghujat atau bukan caci maki. Kurangnya di mana, sertakan juga alasannya. Jadi kalau menurut kami gitu ya, kurangnya adalah Bojan Hodak beberapa kali tidak mempercayakan ke posisi asli seorang pemain teman-teman gitu ya. Yang dari babak awal pertama Beckham tidak di posisi aslinya, walaupun pemain versatil tapi tetap bukan posisi bukan posisi aslinya, tetap mempunyai satu perbedaan. Lalu juga ada Tom Hai dengan juga Luciano yang katanya memang tipenya hampir-hampir sama, lebih baik kalau mau Luciano dengan Mark atau Mark dengan Tom Hai gitu ya, karena Luciano dengan Tom Hai ini agak sedikit tidak sinkron. Nah, ini juga mungkin ada benarnya teman-teman, karena dengan penampilan tadi malam kita lihat umpan-umpan Tom Hai itu lebih memanjakan, tapi kalau Luciano lebih kebanyak gulak-gilek, katukang kaditu kadia gitu ya. Jadi memang agak sedikit berbeda cara mainnya. Kalau Mark masih enak, bisa nusuk, bisa melebar, dan bisa ya setidaknya mah lebih baik lah gitu ya permainannya. Nah, ini memang yang harus disoroti ya, Bojan harus punya visi itu. Kemungkinan tidak menggabungkan beberapa pemain bintang ya, karena ya Persib kan pemain bintang semua gitu ya, jadi rada liar, ini kita maklumin lah. Lalu selanjutnya teman-teman, ini juga ada beberapa hal yang memang bikin penasaran dari teman-teman semua. Kenapa penendang penalti awal tidak diberikan ke Ramon Tankyu gitu ya? Kenapa diambil oleh Goicoechea atau oleh Lucho? Nah, ini kalau dari pandangan kami, bahwa untuk Goicoechea adalah pemain yang biasa menendang tendangan penalti ketika bermain di klubnya terdahulu, yang mana di Liga Malaysia gitu ya. Itu dia juga jadi kapten, dia sering mengambil, dan memang margin errornya kan sedikit. Nah, sedangkan Ramon Tankyu juga di sini harusnya kenapa tidak dikasih kesempatan ya, harusnya kan dia bisa membuktikan kalau gol, menambah percaya diri. Tapi inilah udah keputusan dari Bojan Hodak. Ingat ya teman-teman, bukan obrolan sesama pemain
ku orang wae enggak, tapi ini ada instruksi dari Bojan Hodak. Jadi kalau mau menyalahkan, jangan menyalahkan pemainnya, salahkan ya taktik dari Bojan Hodak. Ingat, ini kritikan gitu ya, bukan caci maki. Nah, ini kita bebas teman-teman, harusnya ya Ramon thank you. Kalau kita kan kemarin juga sudah bahas, harusnya Ramon thank you, jadi ya sudah terlanjur gitu ya. Nah, yang kedua, ini yang menjadi pembicaraan juga, bahwa kenapa bola mantul atau ya second ball dari tendangan penalti yang keblok sama kiper itu tidak ditendang sama Goycochea gitu ya, malah ngajlong gitu. Nah, ini ada sedikit mungkin kesalahan pemahaman dengan peraturan yang baru. Sebetulnya boleh atau tidak? Jawabannya boleh teman-teman kalau bola itu ditendang, dan kalau ditendang kemungkinan gol juga ya, dan itu akan merubah jalannya permainan. Tapi kenapa tidak ditendang? Kemungkinan pikiran dari Goycochea ini, wah ini tidak boleh karena peraturan FIFA yang baru. Dari sudut pandang Colina gitu ya, mantan wasit dari Italia, dulu mengajukan ke FIFA dan diterima idenya bahwa penendang yang tidak menendang terus gagal, nah bola second ball-nya atau bola keduanya tidak boleh ditendang lagi oleh pemain tersebut jika menghampiri, jadi harus sama pemain yang lainnya. Namun ada beberapa poin-poinnya yang seperti apa. Jadi kalau kita nendang penalti kena tiang, katakanlah kan tendang penalti kena tiang, terus bolanya balik lagi ke kita gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi harus ya penendang yang lain, pemain yang masuk yang boleh menendang. Jadi kalau kemarin ketika Goycochea nendang keblok kiper, bolanya balik lagi ke kita. Nah, itu seharusnya boleh. Yang terjadi di laga tadi malam itu boleh langsung ditendang lagi. Jadi kalau yang kena tiang itu yang tidak boleh. Kalau keblok kiper balik lagi ke kita itu boleh gitu ya teman-teman. Ya, ini mungkin harus disosialisasikan lagi gitu ya, tugasnya dari semua pihak, bukan hanya dari tim pelatih. Mungkin tim pelatih juga manusia biasa, ada segi lupanya gitu ya. Jadi di sini ada beberapa tim yang ada termasuk sport science juga yang harusnya ngasih pemahaman tersebut ke pemain teman-teman. Dan biasanya musim kemarin itu ada dari I-League gitu ya, atau dari PT LIB tahun kemarin mah memberikan coaching di Sulanjana, biasanya kan datang tuh. Untuk VAR kan ada sosialisasinya untuk ini untuk itu. Jadi ya mudah-mudahan lah semakin mengedukasi lagi gitu ya dari seluruh pihak, baik itu operator maupun dari ya internal Persib sendiri. Itu yang ketiga. Selanjutnya teman-teman, ini juga harusnya bisa dijadikan keuntungan gitu ya untuk Persib Bandung bermain di luar kandang dari tim tuan rumah. Nah, ini khususnya di Bali ini sebetulnya Iwayan Dipta beberapa musim kemarin agak sedikit bersahabat dengan Persib Bandung, walaupun ya menghadapi Bali United lebih banyaknya gitu ya. Namun yang jelas ya menghadapi Persita ini kan kenapa dipindahkan ke sana, itu kan katanya masalah keamanan dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun I-League tidak merinci dasar apapun gitu ya. Pokoknya mah kami hanya menandatangani permintaan dari pihak tuan rumah dari Persita. Ternyata teman-teman, ini tadi malam, mohon diperhatikan teman-teman, tadi malam gitu ya, kita ngobrol sama media yang menyatakan satu arah. Ternyata ini bisa jadi taktik daripada Persita Tangerang teman-teman. Kenapa milih di Bali? Karena dia memanfaatkan situasi yang ada di Persib Bandung, sudah kecapean, kelelahan, tiba-tiba kalau venue dipindahkan itu kan keteteran gitu ya. Waduh, iya naon. Jadi dari manajemen juga nyiapin ini, akomodasi segala macam. Pemain sekelas makhluk saja mengeluh katanya, ini kita harus ganti rencana ini rencana itu. Walaupun Bojan tetap menenangkan, tidak masalah kita bermain di mana saja, tapi ada sebagian berapa persennya ini mempengaruhi teman-teman, karena ya udah persiapan, udah ini tiba-tiba harus gujak-gijiknya rada jauh gitu ya. Dan ini juga memang di perjalanan juga ternyata kan sampai 6 jam gitu ya. Nah, ini memang ya sedikit banyaknya itu untuk membuat capek tim tamu. Maksudnya kan Persib Bandung ini persiapannya dari Arema ke Persita ini
tipis gitu ya, atau jaraknya tidak lama sehingga persiapannya juga pasti mepet, sedangkan Persita mempunyai lebih banyak waktu, jadi lebih banyak persiapannya. Nah ini yang mana ternyata gitu ya, Persita punya satu strategi di luar lapangan hijau, yang mana ya salah satunya membuat pemain Persib capek atau kepikiran lah setidaknya dari tim pelatih juga gitu ya. Nah ini ya bagus sih sebetulnya untuk strateginya. Namun ya kalau musim depan atau putaran kedua kita main di mana, di Biak gitu atau gimana menghadapi Persita nyaho gitu ya, tiba-tiba H-1 di atau H-2 dialihkan untuk venue-nya. Nah inilah sedikit intermezzo aja itu teman-teman. Lalu selanjutnya juga ini ada yang ada juga memang kemarin itu kita ngobrolin masalah kan wanti-wanti Bojan Hodak kalau bisa mah pemain Persib tidak mendapatkan banyak kartu lagi gitu ya, makanya kan minim kartu kecuali ya Ramon gitu ya dapat kartu gitu. Nah ini memang pemain juga jadi lebih berhati-hati atau memang tidak lepas, ini juga terlihat gitu teman-teman. Jadi ya agak sedikit ya tidak biasanya gitu ya bermain tadi malam. Namun yang jelas ya sudah, kita harus terima saja. Mudah-mudahan menghadapi Bangkok United Bojan Hodak punya solusi terbaru. Terakhir mungkin nanti insya Allah kita ada podcast buat malam teman-teman, ada bintang tamu gitu ya yang mudah-mudahan jadi gitu. Nah nanti kalau memang sudah di record atau kita sudah rekam ya kita akan tayang, kalau tidak nanti malam besok insya Allah ya teman-teman, karena ada hal-hal yang harus kita perhatikan dulu di sini. Terakhir mungkin pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang mana menanyakan kenapa tidak pasang Berginho. Nah Berginho tidak dibawa teman-teman ke Bali karena kemarin juga sudah kita infokan di saat H-2 H-3 malah gitu ya. Jadi kita dengarnya Berginho ketarik uratnya, jadi tidak bisa banyak latihan berat banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah nanti menghadapi Bangkok sudah oke, jadi dia nyusul gitu ya dengan Putros ke Thailand. Gitu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.